Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia? Bahagia. Masih semangat? Masih. Iya masih, karena masih pagi ya. Baik anak-anak, kelas 6 kemarin sudah membahas makanan apa? Halal. Makanan haram. Minuman haram. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas, bahkan sampean juga sudah tahu semuanya, apa itu makanan halal, apa itu contoh-contohnya minuman halal, apa itu minuman halal, dan apa itu contoh-contohnya minuman haram. Jadi semuanya sudah kita pelajari. Hari ini kita masih membahas halal dan haram. Tapi bukan lagi membahas tentang makanan ataupun minuman. Nah, yang akan kita bahas pagi hari ini di tanggal 13 September ini adalah binatang halal dan haram. Apa yang kita bahas? Binatang halal dan haram. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran binatang halal dan haram, agar ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat, silahkan salah satu dari sampean untuk memimpin doa. Amin. Oke. Pada materi binatang halal dan haram ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, setelah sampean nanti mengikuti pembelajaran ini, baik itu membaca buku, menonton video, sampean bisa menganalisis ketentuan binatang halal. Itu yang pertama. Kemudian sampean juga bisa mengklasifikasikan mana binatang halal, mana binatang haram. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah sampean mengetahui, sampean harus bisa menjauhi mana binatang yang haram dan membiasakan mengkonsumsi daging binatang yang halal. Oke, paham ya? Baik, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu saya akan membagikan materi pelajaran kita yang saya ambil dari pertama, dari buku paket fikih kelas 6 ya, KMA 183, dan juga saya ambilkan dari kitab fikih sunnah halaman 330. Saya ambilkan juga dari terjemahan kitab Fathul Qorib, bab halal dan haram, bab binatang halal dan haram, dan juga dari jurnal. Nah, jurnal ini artikel ilmiah hasil penelitian seseorang yang ada di lampiran paling akhir. Jadi ini ada 3 lempir. Ini nanti kita baca ya. Sampean baca secara mandiri, saya bagikan. Isinya itu tentang binatang halal dan haram, baik itu dari kitab kuning, dari kitab dari buku paket, dan juga dari jurnal ilmiah. Silahkan dibaca, dipahami, dan ditanyakan. Jadi sudah saatnya sampean itu menggali informasi dari bacaan. Jadi nggak usah menunggu penjelasan dari saya. Ini
aktual semua materinya. Jadi tidak hanya mencangkup masalah hafalan saja. Oke, tidak hanya hafalan saja, silahkan diamati, dibaca, dan ditanyakan jika tidak paham. Ya, bisa dibaca. Mungkin yang agak belum terbiasa itu ada pada materi yang saya ambilkan dari kitab Fikih Sunnah. Itu saya kutip dari halaman 330 biar sampean terbiasa membaca sumber yang asli, karena hari ini kita belajar fikih. Setelah sampean membaca, ya sudah selesai kan bacanya? Sudah. Kita akan menyaksikan video. Nah, sebenarnya masih nyambung dengan bacaan ini. Kalau dalam bentuk struktur kata, bacaan itu kan kadang ada bagian yang sulit dipahami. Kadang masih abstrak di kepala kita, di pemahaman kita. Lah, untuk mengkonkretkannya, mari kita saksikan video tentang binatang halal dan haram berikut ini. Kawan-kawan ucap dimanapun kalian berada, hewan yang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah membaca ada 4 materi ya tadi dan menyaksikan video, kira-kira ada pertanyaan? Pak, kenapa kok ular haram seperti yang dikatakan dalam video? Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa ular kok haram? Karena membahayakan orang. Ada yang lain? Ya? Karena punya racun. Nah, ada yang lain? Ya. Karena mematikan orang. Jadi betul ya, semuanya betul jawabannya. Kenapa ular kok haram, Pak? Karena kalau dalam buku yang saya baca tadi dan dalam video itu ternyata ular itu termasuk binatang yang haram karena membahayakan. Ya, ada racunnya, ada bisanya. Jadi ya bahaya. Akhirnya diharamkan. Oke, pertanyaan yang lain? Ayo. Oke, ada yang lain lagi? Ya? Cuyek. Nah, cuyek itu cuyu itu ya, yuyu itu ya. Nah, cuyek itu yuyu. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu yuyu? Ya, apa? Cuyu. Karena tidak ada bisanya. Halal apa haram? Cuyek. Halal. Ini menurut Alfa, cuyek itu halal. Iya. Yuyu itulah yang ada di got, yang ada di sungai. Itu kata Alfa itu halal. Ada jawaban yang lain? Ya, pertanyaan bagus itu. Ada ya. Jadi gini ya. Cuyek, cuyek. Yuyu itu sebenarnya termasuk, kalau di bacaan ini itu termasuk binatang yang haram. Loh, kenapa? Karena dia bisa hidup di 2 tempat. Cuyek itu bisa di darat dan bisa di air. Beda dengan kepiting. Nah, kepiting kan ya tuan crab itu lah, tuan crab itu kan kepiting. Nah, kalau di SpongeBob itu kan tuan crab, itu kepiting itu masuk pada makanan halal, binatang halal. Kenapa? Karena hidup di air.
Jadi semua binatang yang hidup di air sesuai bacaan itu tadi kan termasuk kategori binatang yang halal. Ada yang lain pertanyaan? Ya? Apakah siput itu halal? Ada yang bisa jawab? Siput itu apa ya siput itu? Siput itu bekecot itu ya? Nah, kebecot itu. Ada yang tahu? Siput? Jawabannya kira-kira halal apa haram? Hah? Kalau menurut Billy, siput itu halal. Ya, menurut Billy loh ya. Ada yang lain? Haram. Kenapa kok haram? Karena Bagus ini ada. berlendir. Karena berlendir. Ya masuklah. Enggak apa, bagus. Haram? Haram apa halal? Siput, bekecot. Jadi bukan seafood, makanan laut itu kan bukan. Tapi yang dimaksud ini adalah bekecot. Ada yang halal dan ada yang haram. Memang kalau dalam bacaan itu ada ulama yang menghalalkan dan ada ulama yang mengharamkan. Tapi mayoritas ulama itu mengharamkan bekecot. Kenapa? Karena termasuk binatang yang menjijikkan. Ya, toh? Berarti kalau bekecot itu halal misalnya, butuh proses penyembelihan. Ya, toh? Ada toh di materi itu ternyata binatang itu juga harus disembelih. Ya, ada yang sudah paham semua materi yang penyembelihan? Sudah ya. Jadi binatang yang halal yang hidup di darat itu agar bisa tetap halal itu harus disembelih dengan cara yang baik dan benar. Oke? Jadi sudah pertanyaan jawabnya sudah, kita akan masuk pada sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya ini kita akan buat kelompok. Akan kita jadikan menjadi 3 kelompok. Silahkan berhitung. Saya jadikan 3 ya. Berarti hitungnya 1, 2, 3. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 nanti yang tadi yang anu 1 itu ya, langsung pindah di sini. 2 di sini. 3 di sini. Dan mejanya silahkan nanti langsung ungkret seperti biasanya kita melaksanakan diskusi. Oke, paham ya? Kita kerjakan 1, 2, 3, ayo. Jadi 1 di sini silahkan mejanya dibuat seperti biasanya kita melaksanakan diskusi. Sudah tertata rapi ya kelompoknya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Di sini ada 3 materi besar yang akan kita buat bahan diskusi. Yang pertama adalah binatang halal, yang kedua tata cara penyembelihan, dan yang ketiga adalah binatang haram. Oke, saya jelaskan dulu. Kita akan belajar membuat sebuah karya tulis yang kita amati dari hasil bacaan sampean, dari gambar yang ada, kemudian nanti saman tuangkan dalam sebuah tulisan ilmiah kecil-kecilan. Gitu ya. Oke, saya bagikan di sini ada gambar dan ada kertas kosong. Di sini ada gambar, ada kertas kosong. Ada 5 kertas kosong. Ini juga sama. Ini alatnya saya berikan juga.
Tapi nggak boleh dimakan ini. Ini ada glukol ya. Ini guntingnya. Ini glukol, ini guntingnya. Ini glukol, ini guntingnya. Perhatikan perintahnya. Dari bacaan yang ada, silahkan sampean tulis arti binatang halal, mengelompokkan binatang halal, mengelompokkan binatang haram, tata cara penyembelihannya, dan jangan lupa ditentukan gambarnya. Paham ya? Oke, silahkan bekerja sama. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, semuanya harus terlibat aktif. Ada yang menulis konsepnya, teorinya, ada yang menempel dan menggunting gambarnya, ada yang membantu memikirkan pengelompokannya, ya, karena harus ada pengelompokannya. Oke, silakan bekerja sama. Jangan lupa dikasih nama-nama kelompoknya ya. Nama siapa, jadi nanti saya waktu memberikan penilaian itu mudah. Ini ada huru hara apa? Pak. Buatan mau mengerjakan. Nggak boleh. Kita harus belajar bekerja sama dengan baik. Ya. Ini ikan hiu. Nah, ikan itu termasuk binatang apa? Darat atau air? Ya air. Air jelas halal, ya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Ditulis konsepnya, dimasukkan data gambarnya, kemudian dianalisis hasilnya. Itu yang kita pelajari hari ini. Jika ada pengalaman sampean yang misalnya tidak tercover dalam materi bacaan, bisa juga sampean tuangkan dalam tulisan ini. Misalnya, Pak, saya kemarin waktu di kebun binatang itu tahu buaya, Pak. Ya silakan, nggak harus contoh yang ada di bacaan ini. Ya namanya ditulis, nggak apa-apa. Tulisannya mirip juga tidak apa-apa. Ya. Oke. Vino kok senyum-senyum, sepertinya bahagia kamu ya. Ini Vino kok senyum-senyum aja dari tadi. Nggak nulis, nggak apa. Yang penting membaca. Nanti idenya disampaikan kepada temannya. Kita belajar bekerja sama. Ini gambar pindang ya, pindang. Ya, pindang ini. Pindang itu hidupnya di darat atau di air? Air. Kalau air termasuk binatang apa? Halal. Ya. Haram. Tadi kan sudah diklasifikasikan. Hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di air, itu termasuk binatang haram. Contohnya seperti katak misalnya. Itu tadi kan sudah bacaan. Jangan lupa diberi teorinya. Bebas ya mengambilnya. Bisa dari lampiran pertama yang dari buku paket, atau lampiran kedua dari fikih sunnah, atau lampiran ketiga dari terjemahan kitab Fathul Qorib, atau lampiran yang terakhir itu dari jurnal ilmiah tentang binatang halal dan haram. Ya bagus, kerjasama. Yang penting kerjasama. Gimana? Ini halal apa haram? Saya lihat. Ini kerang ya. Ini gambar kerang. Lah kerang itu binatang yang hidup di
Satu tempat. Di mana? Air. Berarti? Halal. Ya, udah tahu. Silahkan ditulis konsepnya dari teori-teori yang ada itu. Kemudian dimasukkan gambarnya sebagai data penunjangnya itu. Kemudian nanti dianalisis hasilnya. Coba didiskusikan dulu dengan temannya, ini halal atau haram. Jadi tidak harus langsung ditanyakan kepada Pak Guru ya. Nah, silakan didiskusikan dulu dengan temannya. Nah, hiu itu silakan didiskusikan dulu saja dengan temannya. Membahayakan. Ya, hiu membahayakan ya. Seperti di film-film. Billy nggak boleh nyerusui. Jadi apa? Silakan didiskusikan dulu dengan temannya, ditentukan. Kalau perlu di voting nanti. Ya dicari di bacaannya kan ada halal atau haram. Itu saya kasih gambaran ya. Itu termasuk satwa yang dilindungi. Nah, kalau satwa yang dilindungi itu hasil diskusinya gimana? Halal apa haram? Halal ya, halal. Udah diskusikan dengan temanmu, ya. Silakan didiskusikan, diperdebatkan, ya. Jangan langsung ditanyakan ke saya kalau sudah seru-serunya diskusi. Silakan diperdebatkan dengan temannya. Kelompok 3 sudah selesai ya ini? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Belum, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, berarti tinggal kelompok 2 saja ya yang belum selesai. Gimana? Kita presentasi? Oke ya? Kita mulai presentasi ya? Oke, silahkan saya kelompok 3 dulu yang selesainya terlebih dulu untuk menyampaikan hasil diskusi perdebatan panjang tadi, engkel-engkelan, enek sing ngomong halal, enek sing ngomong haram ya. Mari kita buktikan, kita pertanggungjawabkan apa hasil diskusi kita. Silakan yang lain sudah ya. Yang lain bisa menyimak ya. Hasil. Binatang halal, pindang, ayam, sapi, cumi-cumi, ikan, kepiting, kerang, kambing, udang, belauk, hiu, paus, monster, lele, kuda, bebek, unta, kelinci, burung, walang. Gantian ya yang lain. Binatang haram, kura-kura, cacing, ular, harimau, kucing, burung hantu, anjing, kelelawar, tupai, gajah. Sudah selesai presentasinya? Kelompok 1 atau 2 ada yang bertanya kepada kelompok 3? Ada yang tidak terima dengan konsepnya kelompok 3? Ya? Iwak paus kok halal, Pak? Tuh, tidak ditanya oleh Alfa, iwak paus kok halal? Gudi. Pak ya. Padahal nek film-film kan ya berbahaya ya. Iwak paus itu
yang pernah nonton Shark Attack itu kan, wah hiu itu bahaya, makan orang. Itu kan film. Gimana? Nah, penjelasannya gimana kelompok 3 ini? Karena jawabannya inilah, karena hiu itu termasuk binatang air yang hidup di satu tempat. Gimana? Padahal mateni wong ya. Terus ya. Jawab ya. Genti dipateni ae. Ya. Iya. Padahal mateni wong ya, bahaya ya. Tahu mateni wong ya, mangan wong ya. Ya, jadi gini. Semuanya betul. Yang menjawab itu informasi-informasi yang bermanfaat juga. Ikan hiu dijawab oleh kelompok 3, ikan hiu itu termasuk kategori ikan. Dalam bacaan, seluruh binatang yang hidup di air itu adalah halal. Wes, jeret. Berarti hiu itu binatang yang hidup di air. Maka ikan hiu itu hukumnya adalah halal. Kan gitu. Betul cara berpikirnya. Tapi sampean masih penasaran. Pak, lah makan orang ya Pak hiu. Nah, kan seperti itu. Ya, mungkin itu pengalaman sampean ketika melihat film ya. Jadi pada dasarnya kita kembalikan lagi pada dasar Al-Quran dan hadisnya, bahwa segala yang hidup di air itu hukumnya adalah halal. Jadi hiu itu hukumnya halal. Jadi jangan dibayangkan ikan hiu itu mesti cangkeme ngombo terus ngumplokan wong gitu kan. Sebenarnya kan ya tidak ya. Tidak seperti itu. Oke. Silakan kelompok 2 presentasi. Binatang halal. Semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Mengelompokkan gambar binatang halal: sapi, ayam, kambing, unta, bebek, kuda, kerang, belalang, burung dara, kuda laut, kelinci, udang, lele, cumi-cumi, pindang, paus, hiu, pitik, dan Terus. dengan menyebut asma Allah, mengelompokkan binatang haram: kucing, babi, anjing, gajah, tupai, siput, burung, buaya, kelawar, burung hantu, katak, burung ular, burung merak, kura-kura, harimau, Cacing. Ya. Sudah? Habis? Oke, ada yang bertanya kepada kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1? Ada yang bertanya? Enggak ada ya? Saya lanjut ke kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Eva, Citra, Faris, Akbar, Hanif, Alfa, Zuri, Vino. Ya. Arti binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Binatang halal: sapi, ayam, bebek, kambing, kelinci, lele, pindang, unta, kuda, kerang, udang, kepiting, burung merpati, cumi-cumi, ikan, lumba-lumba, belalang,
tersebut karena sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Binatang haram: ular, siput, babi, burung merak, kucing, tupai. Yang lain didengarkan ya. Harimau, Siapkan buaya, pertanyaan. katak, kuda laut, gajah, burung, hiu, terus kelelawar, burung hantu, kura-kura, dan cacing. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ke kelompok 1 yang sejak tadi seru diskusi. Ada? Ada pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 1. Silakan. Apa? Kuda kok haram? Loh, halal no. Sampai enggak ngerti. Kuda laut. Kuda laut haram. Ini menurut ini kuda laut haram karena termasuk binatang yang dilindungi. Tapi kelompok 3 ini halal, Pak. Dibacaan halal. Gimana? Siapa yang melindungi kuda laut? Pemerintah. Nah, piye we? Angel. Gimana? Agar tidak punah. Di sisi lain, menurut kelompok 3, kuda laut itu kan jelas halal wes. Wong masuk kategori binatang yang hidup di air. Tapi menurut undang-undang satwa, nah ini ya, undang-undang satwa itu termasuk binatang yang dilindungi. Jadi jangan sampai dimakan, dibunuh, apalagi dimakan. Ya, keduanya betul. Keduanya benar. Nah, yang menjawab halal itu juga benar. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang menyebutkan seluruh binatang air itu halal. Kelompok 1 ini juga betul. Kenapa? Karena seluruh hewan yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak terjadi kepunahan itu menjadi tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Ya. Tapi kalau ternyata tidak dibunuh tapi ada yang mati, ya, ada yang mati, tidak apa-apa untuk dikonsumsi. Tapi membunuh binatang yang dilindungi oleh pemerintah itu tidak boleh. Oke ya, itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silahkan soal pilihan ganda yang tadi sudah saya berikan, itu ada 16 soal. Soalnya hot, panjang-panjang ya. Itu nanti silahkan dikerjakan. Habis ini kita akan koreksi bersama-sama. Siap ya? Siap. Oke, setelah mengerjakan soal pilihan ganda tadi sedikit toh, karena kita sudah banyak diskusi, kita sudah banyak debat, kita sudah presentasi. Tadi sengaja saya ambilkan 16 soal pilihan ganda hot yang dari materi-materi yang ada itu, dan ternyata saya lihat sudah bagus semua. Oke, di akhir pertemuan ini saya akan sedikit menyampaikan materi kita hari ini. Pertama, ini ada di slideshow. Binatang halal, ya, binatang halal dan binatang haram. Binatang halal itu ada yang dari hidup di air. Jadi tadi sudah bolak-balik menjadi perdebatan. Seluruh binatang yang hidup di air itu halal. Ya, ada juga binatang yang memang halal menurut zatnya. Termasuk binatang ternak, termasuk binatang buruan, ya, itu halal. Contoh-contohnya sudah banyak tadi sampean klasifikasikan.
Yang berikutnya, materi kedua tadi sudah kita perdebatkan juga, itu penyembelihan, ya, penyembelihan. Jadi ada dua cara penyembelihan. Yang pertama adalah menyembelih dengan cara tradisional, yaitu dengan pisau yang tajam dengan syarat ketentuan yang tadi sudah sampean baca. Yang kedua adalah penyembelihan dengan cara modern, dengan mesin, ya, dengan mesin. Yang terakhir, materi terakhir adalah binatang haram. Yang paling banyak sampean perdebatkan tadi adalah binatang yang hidup di dua tempat. Kata ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, dan macam-macam. Yang jelas binatang haram itu secara garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah binatang haram, ya karena zatnya, karena memang sudah ada ketentuan dalam Al-Quran. Contohnya banyak sekali. Ada anjing, ada babi, ya ta? Sudah ada ketentuannya. Yang kedua itu binatang haram karena faktor lain. Ada yang karena buasnya, ya ta? Contohnya ya harimau. Ada yang karena menjijikkannya, tadi contohnya adalah cacing, banyak ya. Ada yang karena tidak disembelih atau sudah menjadi bangkai. Contohnya sapi yang mati tidak karena disembelih, atau sapi yang hidup sikile ditugel, mari ngono dimasak sikile tanpa proses penyembelihan. Itu juga menyebabkan binatang itu menjadi haram. Ada lagi binatang yang haram, cara memperolehnya ya samalah dengan makanan. Ya, dengan cara mencuri, dengan cara memproses yang tidak benar. Gitu ya. Jadi itulah klasifikasi binatang yang haram. Sehingga setelah pembelajaran hari ini, sampean semuanya ternyata bisa mengklasifikasikan, membedakan, dan pada akhirnya sampean bisa menghindari daging binatang yang haram untuk dikonsumsi dan terbiasa mengkonsumsi daging binatang yang halal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti pembelajaran pada hari ini itu sudah selesai. Akan kita sambung pada pelajaran berikutnya, pertemuan minggu depan. Kita akan lebih memperdalam lagi perbedaan binatang halal dan haram, tapi akan kita kaji dalam sisi kesehatannya. Loh Pak, kenapa toh babi kok diharamkan? Nah, nanti ternyata ada dampak yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Pak, anjing kenapa kok diharamkan oleh Allah? Nah, ternyata setelah diselidiki itu nanti sangat berbahaya bagi kesehatan. Itu akan kita pelajari pada minggu depan. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga membawa berkah, dan jangan lupa untuk selalu membaca dan membaca. Silakan materi tadi yang saya bagikan itu dibaca berkali-kali, ya. Setelah membaca, ya jangan lupa untuk berdoa. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.